Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Mandasari. Saya merupakan mahasiswa alih kredit Sarjana Kebidanan Universitas Kusuma Husada Surakarta, angkatan ke-7 tahun 2023-2024. Pada kali ini saya akan membuat video tentang OSKE, tentang edukasi keluarga. Silakan masuk, Ya. silakan duduk Ibu. Ya. Oke Pak. Ya. Bu. Iya, ini gimana nih? Ada yang bisa dibantu? Bawa anak. Bawa. Bawa area pokoknya ini ada ruam. Ada ruang. Ya. Iya. Ada merah-merah. Bu, namanya siapa Bu? Ibu I. Ibu iya. Ini anaknya umur berapa nih Pak? 14 bulan. 14 bulan. Baik ya. Sebelumnya nanti saya akan ada penjelasan sedikit ya. Nanti bagaimana cara setelah saya periksa saya akan jelaskan sedikit bagaimana cara menanganinya ya. Kemudian nanti kurang lebih memakan waktu ya 10-15 menit lah, nggak lama. Jadi bisa? Bisa. Oke, sebentar ya, saya cuci tangan dahulu. Oke, kita periksa bayinya ya. Ya, bayinya sudah diperiksa. Kemudian hasil periksanya adalah suhunya 36,5, nadinya 110 kali per menit, respirasinya terus pernafasannya 30 kali per menit normal ya. Dedeknya usia 14 bulan ya. Nah, di sini tadi sudah saya periksa hasilnya. Ruam popok ini namanya ruam popok ya, kalau nama kerennya diaperas. Itu biasanya terjadi memang pada anak usia 4 bulan sampai 15 bulan. Nah, karena biasanya kebersihannya kurang terjaga, bukan berarti kotor yang gimana, kadang lembab ya. Lembab. Kemudian dedeknya sering buang air besar Pak, sering sering pup. Nah, sering buang air besar, sering buang air kecil. Kemudian popoknya basah, lembab. Kemudian ada mengkonsumsi antibiotik, ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Atau ibunya yang ada minum antibiotik? Nggak ada juga ya. Nah, berarti mungkin jadi dari kelembapannya. Tanda-tandanya yaitu tadi kemerahan, kemudian dari pantatnya sampai selangkangannya, sebenarnya organ intimnya pun kena. Kemudian caranya untuk mengatasinya itu ganti popoknya yang basah sesering mungkin. Kalau lembab ganti. Kemudian jangan pakai tisu basah deh, bisanya iritasi. Pakai aja lap kering biasa atau tisu biasa. Nah, kalau untuk membersihkan bekas popoknya pakai air bersih aja, nggak perlu yang digosok-gosok kayak mana gitu, nggak perlu. Tapi cukup dengan air bersih seperti biasa aja, nggak perlu yang harus dicebok-cebok gimana kan. Kemudian kalau mau mengeringkannya nggak usah digosok juga, cukup ditepuk-tepuk aja ya. Popoknya jangan dipasang terlalu kering kencang ya. Kemudian kayak pakai bobby oil, pakai lotion itu nggak terlalu diperlukan ya. Kalau bisa nggak disarankan sih. Kemudian cari celana atau popok yang bahannya nyerap keringat. Kemudian jadi kalau pas popoknya lembab dan basah harus sering diganti. Jadi popoknya juga nyucinya harus bersih, jangan baru habis basah ya udah nggak pipis nih jemur aja nanti pakai lagi, nggak boleh. Kemudian kalau bila seperti ini nanti carilah petugas kesehatan biar bisa diajarkan gimana caranya untuk mengatasi ini. Nah, kemudian satu lagi nih yang sering sama bayi, yang sering banget sama ada di bayi tuh apa namanya, guam yang dalam mulut, guam putih-putih yang di dalam mulut. Nah, itu adalah jamur yang ada di selaput lendir mulut, biasanya di lidah, kemudian kadang-kadang di langit-langit, di gusi. Nah, bentuknya itu seperti putih-putih pada mulut bekas susu yang sulit dihilangkan. Nah, kalau sudah ada itu biasanya bayi tidak mau nyusu. Nah, kemudian kayak ada sariawan tuh bertimpa-timpa di dalam situ, mirip banget dengan susu yang beku, tapi kalau dibuang tidak bisa. Nah, kemudian kalau dipaksa berdarah, ternyata bukan bekas susu, tapi namanya besi ya. Kemudian kalau berlangsungnya lama hingga itu bisa bahaya, bisa kronis. Nah, biasanya disertai dengan anak ikut demam sampai tinggi demamnya. Kemudian tidak mau makan, asinya dimuntahkan, gelisah, berliur. Jadi nanti jatuhnya anak rewel. Supaya nggak seperti itu, bersihkan botol, kemudian diseduh dengan direbus pakai air mendidih 5-10 menit. Kemudian
bayi jangan diberikan, kalau bisa jangan pakai apa tuh, empeng. Nah, karena kalau pakai empeng itu kadang jatuh masuk lagi. Terus kalau nanti bayi menyusu, sebelum disusui, ASI, putingnya dibersihkan, bersihkan dulu. Kemudian kalau ada sisa susu dalam mulut bayi setelah minum dapat dilap juga ya, dibersihkan juga. Nah, bolehlah dikasih air putih atau air hangat matang 1 sendok teh aja. Jadi biar mulutnya untuk bilas ya. Nah, jadi kalau pas mau bersihkan mulut bayi, ibunya harus cuci tangan dulu, bapaknya cuci tangan dulu, kemudian bersihkan dulu dengan jari yang dibungkus dengan kain. Sudah dibasahi larutan, kasih air garam dikit. Nah, kemudian kasih obat yang ungu. Ada ya, gentian violet ya. Nah, kemudian kain yang udah dipakai dibuang. Dan nanti kalau memang bertambah parah, nggak sembuh, pergilah bawalah ke dokter ya. Nah, jelas ini? Boleh saya tanya lagi? Kalau popok cari bahan yang lembut, terus dingin, menyerap keringat. Kemudian popoknya diganti kapan? Setiap kali lembab basah ganti. Oh iya, bener Pak, betul, bagus sekali Bapak. Kemudian boleh nggak ngikat popoknya kencang-kencang? Nggak boleh. Nggak boleh. Pakai tisu basah? Tisu biasa, pakai air biasa aja. Oke, sip. Nah, kalau untuk yang buangnya tadi, yang kalau bahasa kerennya oral trust itu Dikasih air, kasih garam. kalau membersihkannya pakai air dengan garam ya, pakai kain ya. Pakai kain ya. Nah, kalau habis nyusu Dilap. dilap atau dibilas dengan Dibilas dengan air putih. air putih ya, air putih 1-2 sendok teh aja. Jelas ya? Ya. Oke, sip deh Bapak nih, bisa nih ngerawat dedeknya. Oke, salah Insya gitu. Allah. Saya catat dulu hasil kita tadi. Baik, sudah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kembali? Nggak ada lagi. Oke, kalau tidak ada, saya terima kasih ya. Sama. Bersih dulu ya Bu ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Sehat-sehat ya, Dek. Ya.